Banyak orang bilang, dia adalah murid Dewa Medis Saun. Lebih tampan dari dia. Ada juga obat yang luar biasa. Hari itu seorang paman datang ke rumah sakitnya. Tanpa mengucapkan dua kalimat, aku pingsan. Pria muda itu membawanya masuk. Dia mengetahui bahwa paman ini baru saja keluar dari rumah sakit. Dokter menyuruhnya untuk segera melakukan operasi. Tapi dia tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Harus datang ke sini. Resepkan beberapa obat untuk Angina. Tapi Anda tidak tahu orang ini. Dokter di sini. Dia menyuruh pamannya untuk berbaring. Letakkan tanganmu di dadanya. Diagnosis dengan hati-hati. Akhirnya sampai pada kesimpulan, benar-benar harus melakukan operasi dengan cepat. Ketika paman mendengarnya, dia dengan cepat duduk, terhuyung-huyung untuk pergi keluar. Tapi tak lama kemudian dia diseret oleh seorang wanita cantik. Mereka dengan cepat membawa paman ke rumah sakit. Tapi biaya rumah sakit masih menjadi masalah besar. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke direktur. Dia memutuskan untuk menggunakan pasien ini. Lakukan satu pertandingan terakhir dengan dekan. Dengan begitu, rumah sakit juga bisa menanggung biaya rumah sakit. Baru-baru ini memiliki pasien wanita. Memiliki gejala yang sama dengan paman. Pada saat yang sama ada hati yang disumbangkan. Sisi pria itu mungkin harus menunggu lama. Dan dia bersiap untuk memasang alat bantu ventrikel untuk Anda. Harga perangkat itu, lebih dari 100 juta won. Inilah tepatnya mengapa dia mengusulkan duel. Duel ini kemungkinan besar seri. Tapi sutradara sudah ditakdirkan. Karena dia tahu bahwa pamannya memiliki kelainan pembekuan darah. Jadi operasinya pasti akan gagal. Anak laki-laki itu memberitahu pamannya tentang prosedur pembedahan. Keluarga paman juga mengunjungi rumah sakit. Sebelum operasi, anak laki-laki itu mengkonfirmasi situasinya dengan asistennya. Tapi asistennya bilang semuanya normal. Paman segera dibawa ke ruang operasi. Direktur ada di kantor menonton kamera. Sudut mulutnya muncul dengan kepuasan. Ternyata sebelum operasi, dia menyuap asistennya, janji untuk memberinya promosi. Syaratnya jangan sampai orang lain tahu. Pasien memiliki kelainan pembekuan darah. Operasi tidak bisa lebih sukses. Sekarang di ruang operasi, teknisi dan asisten saling memandang. Sepertinya bisa melihat melalui diaan. Ahli anestesi bertanya lagi, apakah pasien sudah diperiksa? Asisten juga mengatakan semuanya normal. Pada saat ini, teknisi mengingatkan, tindakan pencegahan terbaik, lihat tahapan utamanya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat asistennya. Dan sekarang pria itu juga tahu, ada masalah di ruang operasi. Mereka semua menatapnya dengan curiga. Direktur juga tersenyum penuh kemenangan. Ini adalah operasi yang sulit. Sebelum operasi, pasien ditemukan memiliki kelainan pembekuan darah. Ganggu semua rencana sebelumnya. Itu juga membuat operasi menjadi sangat berbahaya. Asisten menyarankan agar operasi dibatalkan. Tapi ini harapan terakhir pasien. Bocah itu masih menolak untuk menyerah. Dia melihat pasien, pikirkan tentang cara terbaik untuk menyelesaikannya. Asisten berdiri di samping, terus-menerus menasihatinya untuk menyerah. Ditegur keras oleh ahli anestesi. Pria itu akhirnya menemukan solusi. Dia memutuskan untuk menggunakan operasi rekonstruksi ventrikel kiri. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa menyelesaikan operasi ini. Kesulitannya sangat tinggi, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Belum lagi jaringan di ventrikel pasien yang meninggal. Sudah lebih dari 40%. Tapi anak itu berkata, ini adalah ambang batas terendah untuk operasi. Tiba-tiba tekanan darah pasien turun dengan cepat. Tidak sempat berkonsultasi dengan anggota keluarga. Bocah itu segera mengoperasi dirinya sendiri. Asisten terlihat yang tak terhentikan. Diam-diam bergabung dengan tim. Operasi akhirnya dimulai. Bocah itu menggunakan pisau bedah dengan terampil. Potong kulit pasien. Pihak dekan menggunakan gergaji tulang. Potong tulang dada pasien. Sisi pria itu juga bersiap untuk memotong tulang. Teknisi itu tiba-tiba berpikir, gergaji tulang adalah asisten instalasi. Tapi dia masih tidak punya waktu untuk memeriksa. Baru saja ditangkap olehnya. Asisten segera memberikannya kepada bocah itu. Saat itulah bocah itu akan memotong. Teknisi mengingatkannya, silakan periksa gergaji tulang lagi. Tapi karena terburu-buru waktu, anak laki-laki itu tidak menyadarinya. Segera mulai menggergaji tulang dada. Begitulah kecelakaan itu terjadi. Mata gergaji jatuh fail, potong ke tangannya. Tapi dia tidak peduli dengan lukanya. Minta perawat untuk memakaikan sarung tangan lagi untuk Anda. Mulai bekerja lagi. Pemotongan selesai. Darah segar juga membasahi telapak tangan. Dia buru-buru merawat luka atas namanya. Dibutuhkan teknisi yang serius. Asisten segera meninggalkan ruang operasi. Tapi tunggu setelah dia pergi. Tidak ada yang bisa menggantikan lagi. Saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan dekan. Ingin dia mengirim asisten lain. Tapi dia mengirim dokter magang. Dokter wanita melihat ini dan langsung keberatan. Langsung lari ke ruang operasi seberang. Operasi bocah itu berjalan lancar. Tapi dia bertukar tempat dengan asistennya.
Dia harus menggunakan tangan kirinya untuk menyelesaikan operasi. Sejauh ini belum ada yang bisa melakukan ini. Saat dia mengatakan itu, dia mulai meletakkan pisaunya. Para dokter semua terkejut. Waktu berlalu menit demi detik. Dean telah menyelesaikan operasi transplantasi jantung. Sengatan listrik pertama membuat jantung bekerja. Operasi ini bisa dikatakan sangat sukses. Sisi pria itu juga akan segera berakhir. Jahit sayatan jantung. Dia segera mulai menyetrum jantungnya. Sengatan listrik pertama gagal. Sengatan listrik kedua masih gagal. Hati staf di sini semuanya sampai ke tenggorokan mereka. Terkejut lagi dan lagi. Jantung akhirnya mulai bekerja. Mereka semua menghela nafas lega. Operasi akhirnya berhasil. Tapi sutradara tetap tidak mau menyerah. Pria itu baru saja menyelesaikan operasi yang luar biasa. Tapi keluarga itu marah dan datang ke pintu. Ternyata setelah operasi sukses, pasien masih belum bangun. Rencananya gagal. Dekan melihat hal ini. Jadi saya memberitahu anak saya, pergi untuk memprovokasi keluarga pasien. Beritahu dokternya sebelumnya, melakukan operasi aneh. Dia dulu bisa membunuh pasien untuk memamerkan keahliannya. Ketika keluarga yang sakit mendengar itu, mereka sangat bersemangat. Langsung pergi ke kamar kecil untuk menanyai pria itu. Bahkan jika dia dengan sabar menjelaskan. Tapi keluarga pasien tidak percaya sama sekali. Kritik dia karena memotong pisau dengan pasien tanpa izin Ki. Bagaimana jika operasinya berhasil? Sekarang paman bisa membangunkannya. Tapi lelaki itu demi kesembuhan pasien yang lebih baik. Jadi tidak setuju dengannya. Hal ini justru membuat keluarga pasien lebih yakin. Operasinya salah. Untuk omelan keluarga pasien Ngui, ahli anestesi menyarankan untuk membangunkannya sebentar. Tapi ditolak oleh pria itu. Dia bilang dia tidak bisa mengambil risiko kesehatannya health. Bahkan jika itu masalahnya, akan ada tuntutan hukum. Dia juga tidak peduli. Tetapi keluarga pasien menolak untuk mengerti. Melihat pasien kepala departemen dipanggil ke provinsi. Keluarga pasien pantang menyerah. Membuat kebisingan di unit perawatan intensif. Rumah sakit juga membentuk kelompok kecil. Lanjutkan untuk menginterogasinya. Dokter wanita ingin membuktikannya padamu. Bangunkan pasien tanpa izin. Tapi itu memberinya serangan jantung. Tapi saya baru saja dilihat oleh keluarga pasien. Menghadapi tekanan dari banyak pihak, mereka mencoba membangunkan pasien keesokan harinya. Tapi setelah perangkat berhenti, pasien masih belum bangun. Sekarang semua orang berpikir, kegagalan itu pasti. Ahli anestesi berteriak, Tuan Wuji. Pasien akhirnya bereaksi, tapi tubuhnya masih sangat lemah. Keluarganya melihatnya bangun, hanya bergegas ke dia dan menangis. Direktur pergi dengan wajah tidak senang. Operasi yang sulit ini, akhirnya sukses besar. Pertandingan antara dua orang, juga tidak ada kemenangan atau kekalahan. Sebenarnya, ada sedikit lebih banyak kepercayaan di antara orang-orang. Setiap konflik akan diselesaikan. Cerita bagus, juga akan dengan lembut mendatangi Anda.